Nah, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin mukaramin, jamaah muslimin dan muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Azhar Permata Puri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah, pada sore hari ini kita bisa mengawali hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan satu hikmah yang tersendiri bagi kita semua, karena khusus bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini kita khusyukkan dan kita nikmati bersama, yaitu ibadah di rumah kita masing-masing. Maka oleh itu mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa memberikan hikmah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Azhar Permata Puri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat terdahulu, yaitu diwajibkan untuk menjalankan puasa. Dan di dalam bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersendiri, di mana di bulan puasa tersebut Allah menurunkan kitab suci yang mulia, tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi kitab suci lain yang Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab samawi tersebut pada bulan Ramadan. Maka di dalam tafsir dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu tidak hanya Al-Quran, tetapi di sana dijelaskan bahwa nuzilat suhufu Ibrahim alaihissalam wa huwa awwalu lailatin min Ramadan. Kitab suci Nabi Ibrahim, yaitu yang terkenal dengan suhufu Ibrahim, itu diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan. Demikian juga kitab Injil yang itu menjadi keyakinan atau pedoman orang-orang ahlul kitab, yaitu umatnya Nabi Isa alaihissalam, itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Wa huwa nuzilat fi salasi asyrata min syahri Ramadan, yaitu diturunkan pada tanggal 13 di bulan Ramadan. Demikian juga kitab Zabur diturunkan di tanggal 18 pada bulan Ramadan. Wa fi Zabur nuzilat samania asyrata min syahri Ramadan. Dan demikian juga Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada bulan Ramadan.
Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini ada beberapa kaul. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa nuzilatil Quran al-Azim fi arba'a wa isrina min syahr Ramadan, yaitu pada tanggal 24 bulan Ramadan. Tetapi yang masyhur ya, ada yang mengatakan tanggal 17, wa fi riwayatin wa huwa fi lailati Syabru wa Isrina min syahr Ramadan, yaitu tanggal 27 bulan Ramadan. Itulah nanti sebagian para ulama menjelaskan bahwa 27 itu adalah termasuk malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Azhar Permata-Puri khususnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam keutamaan bulan Ramadan ini ada beberapa faedah-faedah yang itu memang menjadi keistimewaan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dijelaskan bahwa kalau umat saya itu mengetahui terhadap fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan, karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu barang siapa yang melaksanakan ibadah, baik itu ibadah seperti sholat, baik ibadah itu seperti membaca Al-Quran, baik ibadah itu seperti qiyamul lail, bersedekah, dan ibadah-ibadah lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan tersendiri bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pahala-pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan. Maka dalam hadis di sana juga dijelaskan ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Apabila umatku mengetahui terhadap apa-apa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, latamannau antakuna sana. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan umatku itu akan mengharap bahwa satu bulan penuh itu adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 itu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Azhar Permata-Puri khususnya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam situasi dan keadaan Ramadan yaitu tahun 1041 Hijriah ini memang beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Karena apa? Karena bulan Ramadan pada tahun ini adalah dalam situasi di mana kita mendapatkan cobaan yaitu COVID-19. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang itu kita laksanakan kebanyakan di rumah, apakah itu juga mengurangi terhadap keutamaan yang ada
sekitar kita yang sering kita laksanakan, yaitu di masjid atau di mushola. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa hadis di atas itu tidak menunjukkan kepada tempat, tetapi kemuliaan ini adalah kemuliaan bulan Ramadan, ya. Bukan keutamaannya di tempat mana. Tapi Rasulullah SAW jelaskan bahwa keseluruhan bulan Ramadan itu adalah sebuah keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad. Baik itu dilaksanakan di masjid, baik itu dilaksanakan di rumah, baik itu dilaksanakan di mana saja, itu tetap mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu pelaksanaannya di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat lain, itu tetap memberikan keutamaan yang istimewa yang diberikan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya di dalam hadis itu dijelaskan bahwa Nabi bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu akan senantiasa dinanti oleh 4 golongan. 4 golongan itu siapa? Pertama, talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu siapa? Wahafidul lisan, orang yang mau menjaga lisannya. Itu adalah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah wamudimul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar, yaitu orang yang puasa. Maka takjil bulan Ramadan itu adalah golongan yang ketiga yang senantiasa dinanti oleh surga. Dan golongan keempat itu siapa? Wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau puasa pada bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4 keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 4 golongan. Pertama siapa? Pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu adalah golongan yang senantiasa memberikan atau mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu apa? Yaitu dia dinanti surga. Orang yang membaca Al-Quran, nah kita menyambung dari situasi Ramadan, yaitu situasi COVID seperti ini, maka orang yang membaca Al-Quran di rumah, ya, kebetulan sebagaimana anjuran ya pemerintah Republik Indonesia dan UI bahwa kita memperbanyak untuk ibadah di rumah tanpa mengurangi kekhusyuan kita, ya, tanpa mengurangi ketenangan kita, tanpa mengurangi kehuduran kita. Justru dalam situasi seperti ini kita perbanyak, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Berarti orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam situasi seperti ini, kita baca di rumah, kita baca di kamar, ini merupakan sesuatu yang baik. Akan Rasulullah SAW bersabda, zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Nah, maka dengan adanya situasi yang seperti ini, ya, justru membaca Al-Quran di rumah itu adalah sesuatu yang baik. Maka
ibadah di rumah pada situasi bulan Ramadan ini, ya tentunya tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu memang adalah diantaranya yang utama apa? Yaitu mukhlishina lahuddin, kita ikhlas. Nah, ikhlas itu menembus berada tempat dimanapun tempat, apakah itu di masjid, apakah itu di rumah, apakah itu di jalan, apakah itu di kantor. Ikhlas itu adalah yang menjadi terpenting. Maka sekali lagi jangan khawatir, ibadah kita di rumah justru dengan membaca Al-Quran itu artinya rumah kita tinggali dengan pahala-pahala. Maka Rasulullah SAW juga memberikan kesunahan kepada kita, kalau kamu menjalankan sholat sunnah itu adalah di rumah. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwa rumah itu juga harus kita tinggali dengan pahala-pahala yang lain, yaitu apa? Sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran di rumah. Jadi sekali lagi ini saya kira tidak mengurangi pahala kita, ya, yang kita sholat tarawih, kita sholat Jumat di rumah tidak akan mengurangi pahala bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah hafizul lisan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga lisan kita. Nah, kalau kita di rumah, ya insya Allah lisan kita akan terjaga. Kita tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan merumpi, menggosip di mana-mana. Tapi cukup di rumah. Nah, di rumah berarti apa? Dengan menjaga lisan kita ini, insya Allah Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, orang yang senantiasa menjaga lisannya itu dinanti oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah mujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, pada orang yang berpuasa. Alhamdulillah, bismillah, ya, di Masjid Al-Azhar ini kita ada yang namanya takjil. Jadi kita memberikan buka puasa kepada orang yang menjaga masjid, ya. Kita memberikan puasa kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini alhamdulillah, Masjid Al-Azhar ini luar biasa, subhanallah, ya. Dari masyarakatnya telah memberikan makan pada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikan takjil buka, takjil sahur kepada orang-orang yang berbuka, yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu semua ini, ya, menjadi salah satu golongan yang ketiga yang dinanti oleh surga. Itu adalah orang-orang yang mau memikirkan terhadap orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Dan alhamdulillah, ya, kajian Masjid Al-Azhar ini, ya, setiap Jumat itu memberikan sumbangan sembako, memberikan sumbangan kepada lingkungan. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua yang telah memberikan infak, telah memberikan sedekah, ya, kepada UBZ Masjid Al-Azhar ini, insya Allah ini masuk di golongan yang ketiga ini, yaitu orang yang senantiasa dinanti oleh surga. Dan yang seterusnya, bahwa di antara kita diberi nikmat oleh Allah, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah diberi rezeki, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat orang lain, coba di sana banyak orang yang jangankan memikirkan kelebihan dari harta, makan dia kesulitan. Besok saya makan apa itu tidak tahu, apakah dia bisa makan atau tidak. Ya, jangankan mungkin makan, keseharian yang pokok aja dia juga sudah tidak mempunyai.
siapa yang memikirkan ya kita jemaah muslimin muslimat ini yang telah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT, ya kita sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan golongan ini yang insya Allah itu besok dia akan dinanti oleh surga. Dan golongan keempat adalah waswaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa Ramadan. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Puasa Ramadan itu juga sebuah ibadah yang tidak ringan. Ya, mungkin ya, alhamdulillah kita di lingkungan yang mungkin mayoritas muslim. Jadi mungkin kita melakukan dan menjalankan puasa ini menjadi mudah, menjadi ringan. Tetapi kita mencoba membayangkan saudara-saudara kita, jamaah muslimin dan muslimat, yang kemungkinan dia di suatu tempat yang dimana tempat itu banyak godaan, ya puasa berat, yang menahan dahaga, menahan lapar, ini luar biasa. Maka puasa bulan Ramadan itu adalah juga suatu perjuangan kita untuk menggempur nafsu kita. Yang nafsu kita itu mengatakan bahwa enaknya gak puasa, malah puasa itu kan menjadikan orang lapar, menjadikan orang dahaga. Nah, maka Allah memberikan prioritas tersendiri ya bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat Allah, dari dua hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, dan hadis yang memberikan keutamaan pada kaum muslimin pada bulan Ramadan ini, memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita. Pertama adalah kita yang menjalankan ibadah puasa, yang keseharian kita sekarang ibadahnya di rumah. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadan ini insya Allah kita lakukan di rumah dengan khusyuk, dengan nikmat, kumpul keluarga, ya, kumpul anak, cucu. Ini merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Yang mungkin di tahun-tahun dulu, di bulan-bulan kemarin kita tidak bisa kumpul, kita tidak bisa bercengkrama bareng karena kesibukan kita, karena aktivitas kita. Maka sekarang Allah memberikan kemuliaan kepada kita, sehingga kita memaknai bahwa COVID-19 yang diberikan Allah pada tahun ini itu bukan sebuah cobaan. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau panjenengan membaca dalam sejarahnya manakibnya itu, bahwa umat Islam yang mendapatkan cobaan seperti ini itu bukan sebuah cobaan, tetapi sebuah ujian litahtabiruhu, supaya kita itu bisa merenungkan, ya Allah, luar biasa Allah memberikan nikmat kepada kita. Ibadah pada tahun ini kita bisa bertemu dengan sanak saudara kita, keluarga kita yang dulu-dulu tidak bisa. Nah, maka apapun yang diberikan Allah dalam situasi apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu kita nikmati, ya, kita renungkan, kita ambil hikmahnya, sehingga apapun yang diberikan Allah kepada kita pada bulan Ramadan ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang itu semua memberikan hikmah kepada kita semua. Dan umat Muhammad SAW diberikan bulan Ramadan ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Ya, sampai ya di dalam hadis itu dijelaskan ibaratnya ini Nabi Musa itu ibaratnya itu ya protes kepada Allah, ya Allah, Engkau telah berikan kemuliaan kepadaku, ya, saya atau Musa ini bercerita, saya bisa ketemu Engkau ya Allah, bisa mendengarkan kalam Engkau ya Allah. Nah, ibaratnya ya
Nabi Musa itu mengatakan yang bisa itu jangan ada orang yang mulia selain aku ya Allah. Saya sudah Engkau telah memberikan keistimewaan kepada aku, bisa ketemu dengan Engkau, bisa munajat dengan Engkau. Nah itu ibaratnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membatasi terhadap apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan istimewa ibaratnya itu tidak hanya engkau wahai Musa, tetapi aku mempunyai umat yang luar biasa, di mana umat tersebut itu paginya dia menahan dahaga, siangnya dia menahan lapar. Orang-orang inilah wahai Musa yang saya berikan keistimewaan yang tersendiri, dan bahkan mungkin keutamanya itu lebih utama dari apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, loh, siapa itu Nabi? Siapa itu ya Allah? Saya ini kan sudah Engkau berikan keistimewaan Nabi dan bisa berbicara dengan Engkau ya Allah. Ini kok ada umat, yang umat itu Engkau berikan keistimewaan, di mana umat itu orang-orang yang ketika pagi dia menahan lapar, siang dia menahan dahaga. Siapa itu? Lalu Allah menjawab, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan puasa. Maka dalam hadis kan juga dijelaskan semua amal ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad itu adalah diberikan keistimewaan, tetapi Allah memberikan keistimewaan tersendiri bagi puasa. Wa ana ajzibihi, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada orang yang menjalankan puasa. Nah, inilah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad, yang dia mau menjalankan ibadah puasa. Dan keistimewaan ini yang diiri oleh Nabi Musa. Mengapa umatnya Nabi Musa itu tidak mempunyai keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirin rahimakumullah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau dalam bahasa Jawa, ojo sampai ditinggal keistimewaan bulan Ramadan yang diberikan oleh umat Muhammad ini, jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita beribadah di tempat-tempat lain yang mungkin biasanya tidak kita lakukan, biasanya mungkin di masjid, biasanya mungkin di mushola, ya tidak apa-apa, kita nikmati, kita khusyukkan, justru di situasi yang luar biasa ini berarti apa? Ramadan itu memberikan keistimewaan kepada kita, di mana pahala-pahala yang istimewa yang diberikan Allah kepada Ramadan itu kita
tempelkan di rumah kita. Kita membaca Al-Quran di rumah, berarti yang mendapatkan pahala siapa? Ya rumah kita. Kita menjaga lisan kita di rumah kita. Siapa yang mendapatkan keistimewaan? Ya rumah kita yang kita tinggal. Kita memberikan buka puasa kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga di rumah kita. Berarti rumah kita mendapatkan suatu hal yang luar biasa, ya. Dan kita puasa banyak menjalankan ibadah di rumah. Itu artinya apa? Bahwa rumah kita itu mendapatkan keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa memberikan barokah dan manfaat kepada kita semua. Di situasi COVID yang seperti ini justru kita nikmati ibadah kita di rumah kita. Jam berapa Mas? 5:30. Baik, untuk ini mengakhiri kajian Ramadan Masjid Al-Azhar ini ada sebuah makalah di dalam kitab. Ini baik sekali mungkin bagi bacaan kita lah, okay? Di situasi COVID-19 ini mungkin nanti para pendengar bisa memberikan pencerahan bagi kita. Sekali lagi bahwa bulan Ramadan ini yang kita lakukan di rumah, insya Allah tidak mengurangi sedikit apapun pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, terkait dengan COVID-19 ini, saya membaca di dalam kitab Muntakhobun Nafis min ilmin Nabi Idris. Jadi ada kitab itu yang berjudul Muntakhobun Nafis min ilmin Nabi Idris, karya ini orang ahli falak, Syed Mahmud Al-Askari Al-Syarif Al-Misri. Di dalam kitab Muntakhobun Nafis min ilmin Nabi Idris ini, beliau menjelaskan ini terkait dengan wabah COVID atau bala dan taun ini. Di sana dijelaskan faidatun fis sihri samiyah tatlu fil ashhur tamus yartafi'ut taun biidznillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di sana dijelaskan bahwa ada istilah di Syam itu bahwa di bulan Juli itu nanti akan muncul bintang. Nah, ketika muncul bintang pada bulan Tamus itu kalau dalam bahasa Turki ya, di dalam bahasa itu namanya bulan, dalam bahasa Turki itu namanya bulan Tamus, itu bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu yurtafa'ut ta'un, bakal diangkat ta'un, berarti wabah penyakit COVID-19 ini biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dijelaskan di sana. Kita buka lagi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, dalam juz 8 halaman 330, ya, di sana dijelaskan haddatsana Abu Sa'id, haddatsana Muhammad Rahmat, haddatsana Asal bin Sufyan an Atha an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala an-najmu da subahin rufi'at al-ahad. Nah, ini di Musnad Ahmad juga dijelaskan, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza qala an-najmu, ketika muncul bintang. Nah, bintang ini nanti dalam kitab Fathur Rabbani Muhtasar Bulughul Amani min Asrul Fathur Rabbani karyanya Abdurrahman Al-Albani ini dijelaskan bahwa an-najm ini adalah Suraya. Jadi ketika nanti muncul bintang Suraya, ya, di waktu subuh, maka Allah akan mengangkat Al-Ahad. Nah,
Ahad itu dijelaskan yaitu wal ahad yang tasmilu al marad wal wabah fi nafsi wal ma', yaitu penyakit atau wabah pandemi COVID di dalam tubuh atau tumbuhan itu insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Muntakhab itu dijelaskan bahwa ini tatlu suraya, bintang suraya itu wakila itu akan muncul fi khamsata'as min syahri ayyam. Diriwayatkan itu tanggal 15 au fi isrina atau tanggal 20 fi syahri ayyam, itu namanya bulan Mei ya, kalau menurut istilah bahasa Turki itu bulan Mei. Tapi dalam mizan wakila tatlul suraya fi khamsata'asar yawman min syahri Hazirah. Jadi wakila itu tidak pada bulan Mei, tidak tanggal 15, tidak tanggal 30, tapi wakila di dalam kitab Muntakhabun Nafis min ilmin Nabi Idris itu tanggal 25 Juni. Wakila tidak tanggal itu, tapi fi dawa isrina yauman, yaitu tanggal 21 min syahri Tamus, seperti di takbir kitab awal tadi, yaitu tanggal 21 Juni Allah alam. Jadi ini dijelaskan di dalam kitab-kitab kayak itu di Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Jami' Shaghir ya, di dalam kitab Muntakhab An-Nafis min ilmin Nabi Idris itu cobaan tahun-tahun yang COVID ini berarti wakila itu di bulan Juni, wakila itu di bulan Mei, dan wakila itu di tanggal 21 Juli. Allah alam bisawab. Ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita ya, mudah-mudahan Allah secepatnya akan mencabut COVID ini ya, sebagaimana penjelasan di dalam kitab salaf ya, salafus sholihin, dan penelitian saya kira tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh para imam-imam kita ya. Jadi di pertengahan bulan Mei atau di bulan Juni atau tanggal 21. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini sudah menjelang bulan buka puasa ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.